wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meila Eka Cahyani Rupintoro dari kelas 11 TKJ 2. Ingin membahas materi tentang kriptografi dan pembatasan hak akses pada suatu jaringan. Selamat menyaksikan. Nah, yang akan kita bahas pertama yaitu kriptografi. Kriptografi adalah komponen penting untuk menjaga kerahasiaan data. Seiring berkembangnya dunia digital, keamanan data penting dijaga demi mencegah risiko seperti pelanggaran data atau data breach. Kriptografi digunakan sebagai sarana pencegahan data dibaca oleh pihak yang tak berwenang. Teknik kriptografi akan menjaga keamanan informasi dengan penggunaan kode-kode. Nah, mau tahu nggak sih lebih detailnya apa itu kriptografi? Mari kita simak videonya. Kriptografi adalah sebuah teknik untuk melindungi informasi di dalam saluran komunikasi. Metode ini memungkinkan pengirim dan penerima pesan saja yang bisa melihat isi informasi di dalamnya. Kriptografi sangat erat kaitannya dengan enkripsi, yang merupakan proses mengacak data sehingga hanya dapat dipahami oleh orang-orang tertentu saja. Secara teknis, enkripsi mengubah plain text atau teks yang bisa dipahami oleh manusia menjadi ciphertext atau teks yang tidak dipahami manusia. Kriptografi juga memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, menyembunyikan data penting. Lalu yang kedua, melakukan enkripsi dan dekripsi. Dan yang ketiga yaitu meningkatkan privasi dan keamanan data. Kriptografi juga menjunjung aspek-aspek keamanan informasi seperti kerahasiaan atau confidentiality, yaitu menjamin data-data hanya bisa diakses oleh pihak tertentu saja dan melindungi dari semua pihak yang tidak berhak atas informasi tersebut. Lalu yang kedua adalah autentikasi atau authentication, yaitu informasi yang dapat oleh pihak harus diidentifikasi untuk memastikan keaslian dari informasi yang diterima. Lalu ada integritas atau integrity, menjamin setiap pesan yang dikirim pasti sampai pada penerimanya tanpa ada bagian dari pesan tersebut yang diganti, diduplikasi, dirusak, diubah urutannya, dan ditambahkan. Yang terakhir ada NIR atau penyangkalan, mencegah pengirim maupun penerima mengingkari bahwa mereka telah mengirimkan atau menerima suatu pesan. Lalu yang terakhir kita akan membahas tentang pembatasan hak akses pada suatu jaringan. Pembatasan akses pada suatu jaringan mengacu pada mekanisme dan praktek yang digunakan untuk membatasi akses ke jaringan. Bentuknya bisa bermacam-macam dan memiliki tujuan yang berbeda-beda, seperti 1. Autentikasi kata sandi internal. Nah, autentik kata sandi internal ini melibatkan pengguna kata sandi lokal untuk login sistem dan memastikan bahwa hanya individu yang berwenang yang dapat memperoleh akses. Lalu yang kedua ada autentikasi kata sandi berbasis server. Di sini, setiap layanan yang ditawarkan oleh server dibatasi oleh kombinasi izin host dan pengguna yang menentukan siapa yang dapat dan tidak dapat menggunakan layanan tertentu. Lalu, yang ketiga ada autentikasi token berbasis server. Dalam metode ini, token atau kartu pintar digunakan untuk jenis akses tertentu, sehingga membatasi kemampuan untuk melakukan tindakan tertentu dalam jaringan. Lalu yang keempat ada firewall dan kontrol perutean. Firewall melindungi komunikasi host-host dalam suatu jaringan dari berbagai ancaman, sedangkan kontrol perutean mengatur arus lalu lintas antar jaringan yang berbeda. Lalu yang kelima ada Access Control List atau ACL. ACL ini adalah daftar yang dikonfigurasikan untuk mengizinkan atau menolak akses jaringan berdasarkan kriteria tertentu, seperti alamat IP, sumber, atau nomor port. Lalu yang keenam ada VPN. Virtual Private Network atau VPN digunakan untuk menginskripsi semua lalu lintas internet.
memungkinkan pengguna di negara-negara dengan sensor internet untuk menghindari pembatasan ini. Lalu yang ketujuh ada memblokir konten tertentu. Nah, beberapa pemerintah dan organisasi mungkin memilih untuk memblokir situs web atau konten tertentu yang dianggap tidak pantas atau berbahaya. Alasan dibalik langkah-langkah ini termasuk meningkatkan keamanan, melindungi reputasi, mematuhi peraturan hukum, penerapan kontrol akses dapat mengurangi potensi akses tidak sah yang dapat disalahgunakan.